Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran hadis, yaitu hadis Arba'in kelas 5 SDT Auladi tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kita masuk hadis Arba'in ke-30, yaitu rambu-rambu Allah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayya'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Rawahud Daraqutni. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, keharusan melaksanakan yang wajib. Segala sesuatu yang sudah Allah wajibkan kepada kita, maka kita harus melaksanakannya. Contohnya misalnya sholat. Allah sudah mewajibkan kepada kita sehari semalam itu sholat 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka kita pun harus melaksanakannya. Karena itu sudah diwajibkan oleh Allah SWT. Wajib itu karena apabila kita laksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak kita laksanakan mendapat dosa. Contoh lain misalnya, Allah sudah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita pun harus melaksanakannya. Allah mewajibkan kepada kita untuk menghormati kepada kedua orang tua, maka kita pun harus menghormatinya. Tidak boleh melawan, tidak boleh membentak, kita pun harus mengikuti apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Selama itu baik, maka kita harus laksanakan. Kemudian yang kedua adalah larangan mendekati yang haram. Segala sesuatu yang sudah Allah haramkan, maka kita tidak boleh mendekatinya. Makanan, misalnya contohnya, makanan yang sudah Allah haramkan tidak boleh kita makan. Makanan hasil curian, itu haram, tidak boleh kita makan juga. Dan banyak sekali segala sesuatu yang sudah Allah haramkan. Ya, Allah haramkan, maka kita tidak boleh untuk mendekatinya. Yang ketiga adalah tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh melampaui batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Misalnya, sholat dalam sehari semalam itu adalah 5 kali. Maka kita harus melaksanakannya 5 kali. Tidak boleh kita menguranginya. Misalnya, sehari semalam Allah sudah menetapkan sholat itu 5 kali. Tapi kita sholatnya hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya tidak pernah kita laksanakan. Itu tidak boleh. Ya. Allah mewajibkan kepada kita memberikan batasan 5 kali sholat 5 waktu. Karena setiap malam kita merasa capek, ngantuk, maka kita tidak pernah sholat isya. Itu juga tidak boleh. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan, Allah yang sudah bataskan, maka kita harus laksanakan sesuai dengan batasannya.
Misalnya puasa di bulan Ramadan. Puasa itu dilaksanakan atau dimulai ketika mulai terbitnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Tapi kalian balik, puasanya jadi malam hari. Ya, supaya kalian tidak haus, tidak lapar. Diganti siangnya tidak puasa. Itu tidak boleh karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah melaksanakan baik itu poin 1, poin 2 maupun poin 3. Poin 1 apa? Kita melaksanakan segala sesuatu yang sudah Allah wajibkan kepada kita semua. Yang kedua, kita meninggalkan, mendekati saja tidak boleh ya. Kita meninggalkan segala sesuatu yang sudah Allah haramkan kepada kita. Yang ketiga, kita melaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak melanggar, tidak melampaui batasan-batasan yang sudah Allah tentukan kepada kita semua. Yang keempat, insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pelajaran hadis Arba'in ke-30 yang dapat kita pelajari, semoga bisa kita hafalkan dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.